Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menyelamatkan hati kita dari ketergelincirannya. Menindaklanjuti materi kita tentang kelalaian, dan malam ini kita akan membahas 5 obat dari kelalaian. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kelalaian itu apabila menimpa kepada hati seorang hamba, maka akan menimbulkan banyak kemudaratan, menghilangkan berbagai macam kebaikan, dan bisa mendatangkan segala bentuk hal yang mudarat, yang berbahaya bagi dirinya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berusaha selamat dari kelalaian tersebut. Kita nukil dari salah satu risalah Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan di antara perkara yang beliau sampaikan untuk membantu kaum muslimin di dalam menjaga dirinya dari tergelincirnya hati ini. Beliau berkata, wa zawalul ghaflah wassalamatu minha yahtaju minal abdi an ya'tiyani bi umuri adidah. Menyingkirkan kelalaian dan menyelamatkan diri dari kelalaian itu merupakan sebuah kebutuhan dari seorang hamba. Ya. Jadi menyingkirkan kelalaian dan menyelamatkan hati dari kelalaian merupakan kebutuhan seorang hamba.
Kemudian an ya'tiyani bi umuri adidah, dan hendaknya seorang hamba itu memperhatikan beberapa perkara yang sangat banyak, melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyelamatkan diri dari kelalaian. Apa diantaranya? Yang pertama, min hadhil umur an yujahida nafsahu alal ikthar min dzikrillah. Ya. Di antara perkara-perkara yang bisa menyelamatkan hati dari kelalaian itu adalah an yujahida nafsahu. Hendaknya seorang hamba itu memaksa dirinya berjihad, bersungguh-sungguh alal ikthar min dzikrillah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi seorang muslim harus bersungguh-sungguh untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa inna dzikrallahi jalla wa ala, karena sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syifaul qulub. Apa syifa? Obat. Ya. Karena zikir kepada Allah itu merupakan obatnya hati. Min hadas saqami, dari penyakit ini. Wa ghairi minal asqam, dan juga dari penyakit-penyakit yang lainnya. Fa inna dzikra dawa'alin nufus, karena zikir itu juga merupakan dawa, obat bagi jiwa. Ya. Jadi itu merupakan obatnya hati, dan itu merupakan penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Wal yujahidiha nafsahu, dan seorang mukmin harus berjihad terhadap dirinya alal ikthar min dzikrillah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan daripada zikir kepada Allah Ta'ala ini, kita bisa melihat beberapa riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di beberapa hadis tentang masalah zikir ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Surah Al-Baqarah ayat 152. Allah tabaraka taala menyatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, dan hendaklah kalian ingat kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepadamu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaknya kalian ingat kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab
pada ayat yang ke-41 42. Surat 33 ayat 41 42. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya, silakan. Ada terjemah? Ya, tidak ada yang berterjemah? Masya Allah. Nah ini musibah ini. Ini ngaji nggak kitab sampean. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah baik waktu petang mau pagi maupun petang. Ini perintah untuk berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, dan ini ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai macam penafsiran. Kemudian kita lihat pula di dalam surah An-Nisa ayat 103. Ya, surat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Ya. Nah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini adalah uzkurullaha fi kulli sya'nikum, ya fi kulli halikum. Hendaknya engkau berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan kalian, setiap kondisi. Ya, ditafsirkan di dalam tafsir beliau itu fil birri wal bahr, baik kalian itu ada di daratan maupun ketika di lautan. Wa fis sihhati was saqam, baik ketika sehat maupun ketika sakit. Wa fis safari wal hadir, baik ketika kamu dalam perjalanan maupun ketika kamu ada di rumah-rumah kalian. Ya. Yang intinya di situ perbanyak zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dalam setiap keadaan kalian. Ini obat yang pertama kali agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, alaihi ayyataniya bid-du'a wa husnid dhara'ati wa tawajjuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala bi anna yuziha an qalbihi ghaflatahu wa an yusallima qalbahu min hadzal waba aw hadzal da wal bala. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, obat dari kelalaian adalah hendaknya seorang muslim memperhatikan doa
kepada Allah Ta'ala. Wa husnid dhara'atihi, dan memperbagus ketundukannya kepada Allah. Diperbagus tunduknya kepada Allah itu ditandani. Jadi cara wong salat itu gak angger salat. Apa seperangkat salat, khusyuknya bagaimana, konsentrasinya bagaimana, waktunya bagaimana. Dia sudah merasakan nikmatnya salat apa enggak, diterima apa enggak, itu harus dipikir. Itu namanya apa? Memperbagus ibadahnya. Jadi gak angger ngelakoni ibadah. Baca Quran, gak sekedar baca dia. Sudah menikmati dia belum baca Quran ini. Kalau belum menikmati bertanya, kenapa saya tidak bisa merasakan nikmat baca Al-Quran ini? Ya, begitu juga ketika kita sholat qobliyah, sholat ba'diyah, bahkan ketika wudu, bahkan ketika kita bersedekah, sudahkah kita perbagus? Wa husnu dhara'atihi, ya, diperbagus ketundukannya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah doa kita setiap hari, doa setiap hari yang diajarkan oleh Nabi SAW, minta tolong kepada Allah agar kita bisa memperbagus ibadah. Kapan doa itu dibaca? Setelah salat fardu kita dianjurkan, dan tidak boleh meninggalkan doa ini oleh Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan perbaguslah dan tolonglah agar aku bisa memperbagus ibadahku kepadamu. Maka hendaknya kita memperhatikan masalah ini, ya. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, memperbagus ketundukannya kepada Allah, wa tawajjuhi ilallahi jalla wa ala, ya, dan memperbagus di mana dia ketika dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu, dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Teman-teman sekalian, kalau kita nggak peduli dengan ibadah kita, kalau kita nggak peduli, lalu kita nuntut Allah peduli. Artinya peduli di sini apa? Ada harapan dan ada kekhawatiran. Kalau orang peduli seperti orang menanam pohon, orang menanam pohon buah. Kalau orang itu peduli dengan pohon tersebut, dia ada harapan. Betul apa enggak? Dia harapan pohon yang ditanam itu apa? Berbuah. Dia berharap, ada harapan. Kalau orang enggak peduli, ya pokoknya tanam aja. Pokoknya apa? Karena enggak ada yang diharapkan. Subhanallah ya ikhwah. Kalau ini benar kita jalani, kita sholat, kita baca Quran, kita ngaji, lalu tidak peduli nasib amal yang kita lakukan, lalu apakah Allah akan memperhatikan? Apakah Allah akan memperdulikan amal kita? Lawang kita sendiri, apa kira-kira? Wong kita sendiri gak peduli dengan nasib amal kita, tidak ada harapan, gak berharap diterima oleh Allah Ta'ala. Yes, pokoknya sholat. Makanya sifat-sifat seperti ini yang dikhawatirkan apa? Inilah zikirnya orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya. Kita berzikir sedang dalam keadaan lalai. Ini seburuk-buruknya ibadah, ya ikhwah. Ini kalau digambarkan begini loh, Pak. Jadi kita ini ngobrol sama istri kita, Pak, istri kita enggak ngerakin. Kira-kira gimana? Hati kita gimana? Kita diskusi dengan istri kita, istri kita enggak peduli dengan, pokoknya enggak sepenuh hati dia. Dan Allah tahu tentang hati kita begitu. Ya, ini makanya banyak akhirnya terjadi kelalaian. Ya, kita sudah thalabul ilmu tapi lalai. Kita baca Quran lalai. Kenapa? Ternyata ketika kita hadir di sana, ketika kita melaksanakan itu tidak dengan sepenuh hati. Hati kita tidak kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini zikirnya orang-orang yang lalai. Ya, ini buruk dan ini musibah. Ini musibah. Nah, jadi kalau orang itu dengan berdoa dengan baik, dia minta tolong kepada Allah, ya. Kemudian dia perbagus ibadahnya, karena orang yang ingin sesuatu pasti memperbagus. Seperti ketika kita sakit, maka sholatnya, doanya kuat apa enggak? Kuat. Doanya kita waktu sakit dengan sehat kuat mana? Hah? Makanya lebih bagus sakit kita. Sehingga doanya itu bisa apa? Bisa kuat. Ketika kena masalah, ketika kena cobaan, coba. Kenapa? Karena waktu berdoa itu ada harapan. Ya, sekarang sejauh mana kita berharap agar hati kita dijauhkan oleh Allah dari kelalaian. Jangan dikira kalau kita sudah duduk di sini kita ingat kepada Allah. Seperti halnya orang-orang sholat. Orang sholat itu banyak wajah-wajah yang tidak menghadapkan kepada Allah, dan Allah tidak menghadapkan wajahnya kepada orang yang sedang sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini terjadi pada kita, ayo ikhwah, ya, itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab. Nanti bisa kita lihat di dalam syarah kitab Al-Arba'in Nawawi. Jadi ketika orang sholat tidak menghadapkan wajahnya kepada Allah, maka Allah pun tidak menghadapkan wajahnya kepada hamba ini. Bukankah sholat itu kita adalah waktu-waktu khusus untuk Allah? Namun ternyata waktu khusus untuk Allah ini pun tidak sepenuhnya kita gunakan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Bukankah sholat itu adalah ibadah yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah? Dari mulai awal. Betul apa enggak Pak ini Pak? Dari mulai awal kita berzikir kepada Allah. Dari mulai takbir langsung iftitah, dilanjutkan Al-Fatihah, dilanjutkan sulat, dilanjutkan takbir untuk pindah-pindah, enggak pernah lepas daripada zikir. Ya, enggak pernah lepas daripada itu, tidak sepenuhnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita demikian, maka kita masya Allah, na'udzubillah, Allah tidak akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Ya. Allah tidak akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan kalau kita sendiri tidak menghargai pertemuan itu dan ibadah itu kepada Allah, lalu apakah Allah akan menghargai ibadah kita? Ya. Kita tidak menghargai ibadah itu, apakah Allah akan menghargai ibadah kita ini? Bukankah Allah telah mengatakan, fadkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku maka aku ingat kepadamu. Ya, intan surullaha yansurkum, jika kamu menolong agamaku maka aku pun akan menolong agamamu. Jika kamu menghargai ibadah ini, aku akan menghargaimu. Maka jika kau tidak menghargai, bagaimana? Maka Allah pun tidak akan menghargai ibadah-ibadah kita ini. Ya, maka perbagus ketundukan kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah. Kenapa demikian? Bi ayyuziha an qalbihi ghaflatahu. Beliau mengatakan, jika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian tunduk kepada Allah sudah kamu perbaiki, kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah dengan serius, bi anna yuziha an qalbihi ghaflatahu, agar Allah menghilangkan kelalaian dari hati kalian. Subhanallah. Ya, agar Allah menghilangkan kelalaian dari hati kalian. Wa an yusallima qalbahu, dan agar Allah menyelamatkan hatimu dari kelalaian, min hadal waba, dari wabah ini. Wabah yang dimaksud apa? Wabah yang dimaksud apa? Kelalaian, bukan wabah virus ya. Wabah yang dimaksud apa? Kelalaian. Au hadadda, atau penyakit kelalaian. Wal bala, atau ujian berupa kelalaian ini. Ini obat yang kedua. Ya, jadi obat yang kedua apa? Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa kemudian memperbagus ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menghadapkan wajah kita kepada Allah dengan sepenuh hati, agar Allah menghilangkan kelalaian dari kita,
dan menyelamatkan hati kita dari wabah, menyelamatkan hati kita dari musibah ini. Kemudian yang ketiga, liya'taniya bil ilmi nafi', agar seorang muslim memperhatikan terhadap ilmu yang bermanfaat, ya, agar seorang muslim memperhatikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Fa innal uluma, karena sesungguhnya ilmu an-nafi'ah yang bermanfaat. Karena ilmu-ilmu yang bermanfaat itu al-mustamittah min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sesungguhnya ilmu-ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiha, di dalam ilmu tersebut, yakni di dalam kitab Allah tersebut, ya, di dalam kitab Allah tersebut tanfa'un azim, terkandung manfaat yang sangat agung. Terkandung manfaat yang sangat agung. Lil qulub, bagi hati. Wasifa ulis sudur, dan juga merupakan penyembuh dari jiwa, dari dada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di dalam surat 10. Kita buka surat 10 ayat 57. Surat 10 ayat berapa tadi? 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Iya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah datang kepada kalian nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Maka ada dua sisi di sini yang perlu kita perhatikan dan harus benar-benar dijaga, Pak. Ya, dalam masalah Al-Qur'an ini. Pertama, kita harus membiasakan secara istiqomah dan istimror untuk tilawah kepadanya. Ini pertama. Ini yang pertama. Jangan sampai ada hari terlewatkan dari Al-Quran. Saya ulangi. Jangan sampai ada hari terlewatkan dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau bisa diupayakan Al-Quran itu menjadi bacaan wajib bagi kita semuanya. Konsumsi wajib bagi kita semuanya. Ya, konsumsi wajib bagi kita semuanya. Jangan sampai rumah-rumah kita ini sepi dari Al-Quran.
Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menukilkan rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran itu akan ditimpa musibah-musibah yang besar. Beliau mengatakan yang pertama, dijauhkan dari kebaikan. Rumah yang sepi dari bacaan Quran itu akan dijauhkan dari kebaikan. Yang kedua, hati pemilik rumah tersebut akan diberi kesempitan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Toha ayat 124. Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka kami jadikan penghidupannya menjadi sempit. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu yang kedua kata sahabat Abu Hurairah. Jadi rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran, yang tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, satu, dikurangi kebaikannya. Yang kedua, hati pemiliknya dijadikan apa? Sempit. Terasa sempit hatinya. Kemudian yang ketiga apa? Malaikat-malaikat rahmat akan meninggalkannya. Masya Allah. Malaikat-malaikat rahmat akan meninggalkannya. Dan yang keempat, yang paling mengerikan apa? Akan dijadikan tempat persinggahan syaitan yang paling dia cintai. Ya, rumah akan dijadikan apa? Tempat persinggahan, tempat tinggalnya syaitan yang paling dia sukai adalah tempat-tempat yang tidak pernah dibacakan Al-Quran atasnya. Nah, sebaliknya rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, maka akan diberikan 4 kemuliaan kata Abu Hurairah. Ya. Ya, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran akan diberikan 4 kemuliaan. Yang pertama, Allah lapangkan hati pemiliknya. Allah lapangkan hati pemiliknya. Yang kedua, Allah tambahkan kebaikan-kebaikannya. Allah tambahkan kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, malaikat-malaikat rahmat selalu berkunjung kepada rumah tersebut. Karena setiap hari itu ada malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah untuk menghadiri, di mana Al-Quran dibaca, malaikat itu akan datang ke tempat ini. Ya, alangkah nikmatnya apabila yang didatangi tamu-tamu yang mulia ini adalah rumah-rumah kita, yang selalu kita upayakan untuk selalu dibacakan Al-Quran kepadanya. Jadi jangan sampai rumah-rumah kita itu sepi dari Al-Quran. Dan Nabi juga mengingatkan, la taj'al buyutakum al-qabr. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu apa? Seperti kuburan. Sepi dari ibadah, sepi dari zikir. Makanya bapak-bapak, istrinya, saya ngomong istri-istri itu repot. Nanti khawatir ditafsirkan yang apa? Ya, nanti saya suruh coba istri-istrinya, kan repot nanti. Dikira istrinya 2 gitu. Ya, istrinya diajari untuk baca Al-Quran di rumah, diingatkan, dihasung. Jadi kalau bapak-bapak mendiamkan, berdosa. Berdosa. Anak-anaknya diajak untuk mencintai Al-Quran. Kalau dibiarkan, berdosa. Kalau kita diam, gak mengingatkan, berdosa kita. Dan itu yang paling berat tugas kita sebagai pemimpin rumah tangga di rumah kita. Supaya kita diselamatkan oleh Allah dari kelalaian ini. Ya, jadi ini yang pertama tentang Al-Quran. Yang kedua apa? Ta'limuhu, mempelajarinya. Mempelajarinya. Fi ma'aniya, tentang makna-maknanya. Ya.
Jadi makna-makna yang dikandung di dalamnya itu terkandung masalah apa? Wa yafhamuhu, dan memahaminya tentang kandungan-kandungannya, dan wa ya'malu bi, dan mengamalkan syariat-syariat yang ada di dalamnya. Ini konsekuensi daripada ilmu nafi'. Ini konsekuensi dari ilmu, maka jangan sampai kita jauh daripada ilmu. Kita upayakan setiap mendengar adanya kajian-kajian ilmu, maka kita upayakan jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Kenapa? Karena itu merupakan obat yang paling mujarab agar Allah menyelamatkan hati kita dari kelalaian. Dari kelalaian itu yang ditimpa kelalaian itu, Pak, bukan orang-orang awam saja. Ya. Jadi kalau kita sudah seperti ini, jangan dikira kita tidak tertimpa oleh kelalaian. Jangan. Tidak boleh merasa aman kita dari penyakit yang satu ini. Ya, jangan sampai kita teledor karenanya. Sudah Isai belum? Belum. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat, saya bacakan hadis Nabi yang melanjutkan poin ketiga tadi. Dalam riwayat Imam Al-Hakim, Nabi SAW menyebutkan, inna hadal Quran hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Makanya kalau kita baca dengan baik, setiap hari kita baca, entah berapa ayat yang kita baca, pokoknya jangan sampai sepi daripada Al-Quran. Upayakan walau 10 ayat, walau cuma 10 ayat, jangan sampai ada hari yang tertinggal dari Al-Quran. Ya, jangan sampai. Resikonya apa, Pak? Mari kita simak. Jadi kalau kita nanti sampai 1 minggu nggak baca Quran sama sekali, berarti kita ini sudah siaga 1, Pak. Jadi kalau ada bencana itu berarti kita apa? Siaga 1 ini. Berarti apa? Bahaya. Orang yang tidak tersentuh Al-Quran itu bahaya. Apa bahayanya? Kita lihat surat Az-Zukhruf. Surat 40 berapa? 43. Surat 43 ayat 36 37. Sudah ketemu? Surat 43 ayat 36 37. Wa may yasu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasudtunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya. Insyaallah. Na'udzubillah min syarri. Ini keburukan yang paling buruk ini, Pak. Keburukan yang paling buruk. Ya, ini musibah yang mengerikan. Ujian dan fitnah yang besar yang menimpa kepada seorang muslim. Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, yaitu berpaling dari Al-Quran, mengabaikannya, meninggalkannya, tidak membacanya, tidak mempelajarinya. Pertama, apa bahayanya? Nuqayyid lahu syaitana. Syaitan itu akan menguasainya. Ya Allah.
syaitan akan apa? Menguasainya. Yang kedua, fahuwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi teman karibnya. Pak, kalau kita berteman dengan seorang pemabuk, tentu tidak setiap saat kita diajak mabuk. Itu saja sudah buruk. Walaupun tidak setiap saat diajak mabuk. Benar apa enggak? Seorang mencuri, kita pasti diajak mencuri. Tapi tidak mungkin setiap saat kita diajak mencuri. Tapi jelas tidak baik. Lah ini imamud dhalal. Ini pemimpin dari kesesatan. Sayyidul fusuk, pemimpin dari segala kefasikan, menjadi teman karib kita. Itu ketika kita tinggalkan Al-Quran. Masya Allah. Ini yang kedua resiko. Yang ketiga, apa selesai setan menjadi teman kita saja? Tidak. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Keburukan yang ketiga adalah setan-setan itu akan menghalang-halangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba diingat-ingat. Kalau kita tinggalkan, kalau tidak pernah baca Quran, ibadah-ibadah yang lain lebih ditinggalkan. Coba rasakan yang benar. Amal-amal sunnah yang biasa-biasa akan lebih ditinggalkan. Kenapa? Amalan baca Quran itu utama, Pak. Tidak ada orang-orang soleh dulu tidak baca Quran itu. Tidak ada. Hati mereka dipenuhi dengan Al-Quran. Hari mereka dihabiskan dengan Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana hari-hari kita pada zaman kita sekarang ini. Maka berhati-hatilah, dan barang siapa yang merasa ya, ini kok dari aromanya ini banyak yang kita banyak meninggalkan Al-Quran ini. Ya, ini aromanya terasa ini, Pak. Kayak dukun ya kalian. Iya. Ya Allah, sing rumongso 1 minggu nggak baca Quran sama sekali. Ada nggak kira-kira? Kira-kira ada. 1 bulan nggak baca Quran? Ada. Barangkali ada yang rumongso begitu. Mulai nanti sepulang dari, jangan besok, nanti. Jangan besok, nanti. Sepulang dari sini, bacalah Quran. Walau cuma 10 ayat. Kalau baca 10 ayat masih kurang bisa, 5 ayat. Kalau masih juga tidak bisa, menangislah kepada Allah. Menangislah kepada Allah. Ini sudah melampaui batas. Ya, kita melakukan apa saja bisa, tapi untuk baca Quran nggak bisa. Ada apa? Ada apa? Jangan diteruskan. Ini musibah yang ketiga. Yang keempat, keburukan yang keempat ketika kita tinggalkan Quran, apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Masya Allah. Di saat mereka jauh dari ketaatan, di saat mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya kering, lisannya kering dari Al-Quran, dan mereka sulit melakukan ketaatan-ketaatan, mereka menyangka berada di atas hidayah. Nauzubillah. Mereka menyangka berada di atas hidayah, masih merasa jadi dalam kebaikan saja. Dan ini keburukan yang paling buruk. Ini yang dimaksud al-amani. Dibangun angan-angan kosong oleh syaitan ini. Jadi rumongso dadi wong apik ning jangan jauh dari kebaikan-kebaikan. Baik, kita jeda dulu. Nanti setelah adzan kita lanjutkan poin yang keempat dan poin yang kelima, insyaallah. Monggo silakan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين.
Alhamdulillah, kita lanjutkan sampai poin pinten wau? Poin 3 terakhir ya. Baik, sekarang obat yang keempat. Agar kita dijauhkan oleh Allah dari kelalaian dan agar kita diselamatkan Allah darinya, yakni alaihi bimujalasati ahlil khair wan nubli wassalah. Ya, hendaknya seorang muslim bermajelis, bersahabat, berkumpul ahlil khair dengan para pelaku-pelaku kebaikan. Wan nubli, dan bergaul dengan orang-orang yang cerdas. Ya. Siapa orang yang cerdas? Dikatakan oleh Nabi SAW al-kayyis. Ya, kecerdasan dalam versinya Nabi SAW berbeda dengan versi orang-orang umum. Kalau cerdas menurut Nabi ada dua tandanya. Pertama, mandana nafsahu. Tanda orang cerdas yang pertama adalah orang yang selalu mengevaluasi diri. Orang yang selalu muhasabah diri, itu ciri orang cerdas. Ya, ini ciri orang yang cerdas. Orang selalu evaluasi diri. Yang kedua, tanda orang yang cerdas kata Nabi SAW adalah man amila orang yang melakukan suatu amal lima ba'dal maut, sebagai persiapan kehidupan setelah kematian. Orang yang melakukan amalan sebagai persiapan setelah kematian. Kenapa Nabi mengistilahkan kecerdasan itu dengan dua hal ini? Yang pertama apa tadi? Orang yang selalu muhasabah, evaluasi diri. Orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang tidak mau dalam kehidupannya itu ada kerugian. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hidupnya orang mukmin itu seperti seorang pedagang. Allah menggambarkan hidupnya orang mukmin itu seperti seorang pedagang. Allah tabaraka wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perdagangan, ya, ala tijarah, atas suatu buah perniagaan. Kalau kalian masuk di dalamnya, kalian akan selamat dari azab yang sangat pedih. Maka kebiasaan orang-orang pedagang, ada waktu untuk menghitung barang dagangannya. Yang sudah laku ini yang mana, yang belum laku yang mana. Yang sudah laku itu apa saja dan harganya berapa saja. Sehingga di situ ada penilaian, ada hitung-hitungan antara apa? Untung dan rugi. Amalan apa yang menguntungkan saya dan amalan apa yang merugikan saya. Ini muhasabah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi memberikan penjelasan orang yang cerdas itu orang yang melakukan amalan untuk persiapan setelah kematian. Jamaah sekalian, orang yang berakal sehat, ketika dia yakin bahwa dirinya akan hijrah ke suatu tempat, tentunya dia akan mempersiapkan tempat yang akan ditujunya. Benar apa enggak? Kalau satu misal, bapak-bapak mau hijrah
ke Madura. Satu misal, kita mau hijrah ke Madura, melewati jembatan. Orang yang berakal tidak mungkin membuat istana di jembatan. Jembatan itu tempat penyeberangan saja, sarana untuk mengantarkan kita sampai kepada tempat tujuan. Dunia itu jembatan menuju. Persoalannya sekarang begini, Bapak Ibu yakin gak kalau kita akan hijrah dari dunia ini? Jenengan yakin betul? Masih gak yakin tetap hijrah, Pak? Ada niat untuk hijrah betul? Karpe gak ono, Pak? Gimana, Pak? Ayo, sapa sing tawari mati gelem ayo. Mau niati niki gak gelem mati awak dhewe niki. Karpe ati. Buktine napa? Nek loro gopo nek loro gopo ditambahkan itu dalam rangka melarikan diri dari menghindar dari kematian. Dari dokter ke satu ke dokter yang lain, dari dokter kasih rujukan ke puskesmas. Puskesmas nggak sanggup dikasih ke rumah sakit umum, rumah sakit umum nggak sanggup dikasih ke Karang Menjangan, sampai di sana mati loh gitu. Ini karena hati kan nggak mau keluar. Nah, kalau ada seseorang, kalau jenengan satu misal gini, ada orang sudah menyampaikan saya akan pindah dan saya tidak akan kembali ke sini. Kira-kira apa yang harus dia bawa? Dia akan pindah dan dia tidak akan ada rencana kembali lagi. Apa yang harus dia bawa? Dalam semuanya akan dibawa, tidak akan disisakan, karena dia bertekad untuk tidak kembali. Dan kita keluar dari dunia, yakni kematian, itu tidak akan kembali lagi. Persoalannya adalah sudahkah kita siapkan? Inilah yang dimaksud oleh Nabi Al-Kayyis, orang yang cerdas. Ya, mempersiapkan tempat yang akan dia tuju. Nggak ada ceritanya Pak orang mau pindah-pindah kemudian tidak sibuk, itu nggak mungkin. Nggak ada ceritanya orang mau pindah itu santai-santai, nggak mungkin. Dan tidak mungkin ada orang pindah dan tidak mau kembali ke sini lalu membangun rumah yang besar, tidak mungkin. Tentu dia disibukkan dengan tempat yang akan itu kecerdasan. Makanya Nabi mengatakan Al-Kayyis itu dengan gambaran seperti ini. Coba kalau satu misal ada orang tetangga kita sudah menyatakan diri, sudah ngurus surat pindah, mau pindah, ditanya, "Loh di sana sudah bikin tempat tinggal?" "Belum." Terus bangun rumah yang besar di sini, kita kan nanya, "Jadi pindah tak?" "Jadi." "Nah di sana tempatnya sudah ada belum?" "Belum." Kira-kira gimana? Apa yang akan kita katakan kepadanya? Apa yang akan kita katakan kepadanya? Masya Allah. Inilah definisi kecerdasan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita disuruh berkumpul dengan orang-orang seperti ini. Wassalah, dan bermajelis dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, kita kumpul bersama mereka. Kenapa demikian? Wal yahbis nafsahu, agar kondisi itu bisa menekan nafsunya. Wa yulzimaha bi mujalasatihim, dan mengharuskan dia untuk bersahabat dengan mereka, orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Fa innal jalisa mu'athirun fi jalisihi, karena sesungguhnya sahabat itu mempengaruhi kepada sahabat yang lainnya. Sahabat yang satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Wala buddha, kata beliau, dan itu adalah kepastian. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dinul mar'i ala khalilihi, agama seseorang tergantung dengan sahabatnya. Falyandur man yukhalil, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia bersahabat.
Masya Allah. Maka sahabat ini sangat menentukan dan banyak nasihat-nasihat ya, yang sangat baik untuk kita perhatikan. Sebagaimana nasihat Luqman. Masya Allah. Ini ada nasihat bagus ini. Kita lihat nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dinukil oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Qala Umar radhiyallahu an, jalisut tawabin. Jalisut tawabin, duduklah kalian dengan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Artinya apa? Bersahabatlah kalian dengan mereka, orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Fa innahum araqu syai'in afidatan. Karena sesungguhnya orang yang banyak taubat itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Coba kalau kita kumpul dengan orang, begitu salah sedikit dia istighfar. Salah dengan kita sedikit langsung minta maaf. Keliru sedikit dia beristighfar. Bahkan dia menangis. Coba kalau kita kumpul sama orang ini. Itu menghasilkan sifat-sifat yang sangat baik. Nasihat yang kedua dari Luqman. Nasihat yang kedua dari Luqman. Mari kita lihat apa nasihat Luqman. Ya bunayya, wahai anakku. Ya, wahai anakku. Masya Allah. Jalisis solihin. Ya, jalisis solihin. Bermajlisnya kamu dengan orang-orang yang soleh. Min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah ini. Fa innaka tusibu min mahasinihim khairan. Maka sesungguhnya kalian akan dapatkan kebaikan-kebaikan dari kesolian mereka. Wala allahu ayyakuna akhiru dzalik antunazzala alaihim rahmah. Ya. Bisa jadi di akhir pertemuannya nanti kamu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini nasihat-nasihat orang-orang yang baik kepada keluarganya. Yang terakhir, obat dari kelalaian adalah liyughliq al-manafida allati tusilul bil insan ilal ghaflah. Hendaknya seorang muslim menutup rapat-rapat. Al-manafid, celah-celah, peluang-peluang. Allati tusilu bil insan ilal ghaflah, yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kelalaian. Nih, jadi kalau kita ingin tidak menjadi orang yang lalai, jangan kalian buka. Kata beliau, wala taj'al abwabaha maftuhan. Jangan kau jadikan pintu-pintu kelalaian itu terbuka. Nah, sekarang persoalannya, apa pintu-pintu kelalaian itu? Segala sesuatu yang bisa menghambat seseorang untuk taat kepada Allah. Nek diringkes ngoten Pak, segala sesuatu yang bisa menghambat seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja, banyak sekali. Kita sibuk dengan HP. Maka HP ini bisa menjadi penyebab kelalaian. Ini bukan berarti kemudian kita buang, hati-hati. Gitu loh. Ya, di dalam menggunakan HP ini. Karena banyak sekali Pak, Masya Allah. Baca HP 1 jam itu tidak terasa Pak. Tidak terasa. Ya, saya pernah kejebak ya waktu mau berangkat taklim itu. Jadi injing nanti sudah saya setel, setengah 8 saya harus berangkat. Ya, setengah 8 saya harus berangkat. Saya lihat masih jam 7. Ada WA masuk, saya jawab. Ternyata ada grup yang lain, penting tulisannya ngono.
Lah misalnya tulisannya penting nggak dibuka nih, jadi apa? Penasaran, akhirnya dibuka lagi, balas respon, balas lagi, masya Allah. Sampai akhirnya melewati batas jam 8 kurang seperempat baru, masya Allah. Jadi saya berdiri tadi itu berapa? 45 menit, tidak terasa. Sejak itu betul-betul di manajemen. Dan ingatan ini tergantung dari apa jenenge azam kita, ya, tergantung dari azam kita. Penting nggak perkara-perkara tersebut? Seperti baca Quran, kalau bisa di manajemen, di manajemen. Jadi pagi ditata mantun apa? Subuh, zikir, setelah zikir salat subuh, zikir pagi petang, dilanjutkan dengan tilawatil Quran. Dan ngoten niku disepakati di hatinya. Saya tidak akan sentuh kecuali perkara-perkara yang sangat penting, kecuali kalau ibunya yang telepon atau ibunya yang bertanya. Sebab kalau ibu harus wajib dilaksanakan. Tapi yang lain yang tidak kurang penting, kalau memang bisa ditunda harus ke hari itu diselesaikan. Jelas nggih? Nah, ini 5 persoalan yang menjadi obat dari kelalaian. Ada yang perlu disampaikan? Baik, kalau memang tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dari kelalaian ini. Ya, jangan seorang pun kita merasa aman dari kelalaian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.